Kisah pembagian harta warisan yang sangat pelik dan bikin heboh. Begini kisahnya, di sebuah desa terpencil terdapat seorang ayah yang memiliki 3 orang anak, sebut saja namanya Abdul. Anak pertama sudah memiliki istri, anak kedua masih sekolah setingkat SMA, dan anak ketiga masih di sekolah dasar SD. Abdul ini hidupnya menumpang di tanah milik orang lain dan menempati rumah yang sangat sederhana sekali milik orang yang punya tanah. Tapi Abdul ini sangat rajin dan ulet sekali, sehingga Abdul berhasil memiliki 17 ekor sapi yang sudah besar-besar dan hampir merata besarnya, yang kelak akan diwariskan kepada 3 anaknya. Sebelum Abdul meninggal, dia telah membuat surat wasiat untuk 3 anaknya tersebut. Surat wasiat itu hanya boleh dibuka setelah Abdul meninggal dan harus dibacakan di depan 3 anaknya. Kini Abdul telah meninggal dunia dan jenazahnya telah selesai diurus hingga ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Anak-anak Abdul telah berkumpul untuk mendengarkan pembacaan surat wasiat ayahnya. Ternyata begini isi wasiatnya. "Anak-anakku, ayah kalian tidak memiliki harta apapun kecuali 17 ekor sapi yang besarnya hampir merata. Sebelum ayah meninggal, ayah sengaja telah menulis surat wasiat ini. Surat wasiat ayah ini harus dilaksanakan sesuai dengan isinya, suka ataupun tidak suka. Apa yang ayah kehendaki tidak boleh dilanggar sedikit pun. Karena jika ada pelanggaran, maka harta warisan itu tidak akan membuat hidup kalian bahagia, bahkan sebaliknya akan membuat kalian celaka." Ayah telah memikirkan matang-matang bahwa anak pertama karena telah menikah mendapatkan setengah dari harta ayah. Anak kedua karena masih remaja mendapatkan sepertiga dari harta ayah, dan anak ketiga karena masih kecil mendapat 1/9 dari harta ayah. Dengan ketentuan bahwa saat pembagian warisan, sapi-sapi itu tidak boleh dijual apalagi disembelih. Dalam pembagian harta itu tidak boleh ada di antara kalian yang dirugikan. Demikian wasiat dari ayah untuk dilaksanakan. Semua yang menyaksikan dan mendengarkan pembacaan wasiat tersebut ikut berpikir bagaimana caranya membagi sapi-sapi itu kepada anak-anak Abdul sesuai isi wasiat Abdul. Menurut isi surat wasiat Abdul, jika dihitung secara matematika, maka anak pertama mendapatkan setengah dari harta Abdul, yang berarti mendapatkan 81/2 ekor sapi. Anak kedua mendapatkan 1/3 dari harta Abdul, berarti mendapat 52/3 ekor sapi, dan anak ketiga mendapatkan 1/9 dari harta Abdul, berarti mendapat 1/8/9 ekor sapi. Tentu sangat mustahil untuk bisa dibagikan karena sapi-sapi itu tidak boleh dijual dan disembelih. Jika anak pertama diberi 9 ekor sapi, maka anak kedua dan anak ketiga tentu akan merasa dirugikan. Dan ini tidak boleh terjadi menurut isi wasiat tersebut. Akhirnya isi wasiat itu belum dapat dilaksanakan karena tidak ada yang bisa melaksanakan apa yang menjadi isi wasiat Abdul. Nah, bagaimana dengan kalian, sobat? Apakah kalian bisa membantu memecahkan persoalan ini? Ingat sobat, bahwa pembagian harta warisan adalah persoalan yang sangat sensitif. Sering sekali terjadi, karena pembagian harta warisan antara saudara menjadi saling bermusuhan, bahkan ada pula yang saling membunuh. Karena yang satu atau yang lainnya merasa pembagian harta warisan itu tidak adil, atau ada yang merasa dirugikan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, Abdul sudah berpesan dalam wasiatnya agar hal itu tidak terjadi. Nah, bagaimana sobat? Apakah kalian sudah dapat memecahkan persoalan ini sekarang? Setelah cukup lama persoalan itu tidak ada yang dapat menyelesaikan.
Maka tetua desa tersebut mencari orang pintar di luar desanya, bahkan hingga kota, mencari orang yang dapat menyelesaikan bagaimana cara membagikan harta warisan Abdul sesuai dengan isi surat wasiatnya. Beberapa hari kemudian datanglah orang yang sangat bijaksana lagi pintar ke desa tersebut dan berniat ingin membantu menyelesaikan persoalan pembagian warisan sesuai dengan isi wasiat. Dikumpulkannya anak-anak dari almarhum Abdul disaksikan oleh warga setempat dan tetua desa. Kemudian orang bijak tersebut meminta kepada tetua desa untuk mengumpulkan 17 ekor sapi tersebut di lapangan yang cukup luas. Dan secara pribadi orang bijak ini meminjam seekor sapi kepada tetua desa untuk ditambahkan pada 17 ekor sapi yang sudah ada, sehingga jumlahnya di lapangan menjadi 18 ekor sapi. Tentu saja hal ini mengundang banyak pertanyaan dari warga desa tersebut. Tapi mereka tidak berani bertanya langsung, mereka hanya saling berbisik satu warga dengan warga lainnya, untuk apa orang bijak itu harus menambah seekor sapi? Apakah tidak akan menimbulkan masalah baru nantinya? Nah sobat, apakah kalian juga memiliki pertanyaan yang sama melihat kejadian tersebut? Mari kita lanjutkan ceritanya agar semuanya dapat terjawab. Kemudian orang bijak itu mulai berbicara. Sekarang perhatikan semuanya. Tentu saja didahului dengan mengucap salam kepada seluruh warga yang hadir. Dapat kalian lihat bahwa sekarang sapi itu telah menjadi 18 ekor. Dan akan saya bagi seluruhnya kepada 3 anak tersebut sesuai dengan ketentuan dalam surat wasiat. Apakah dari ketiga anak Abdul ada yang tidak setuju? Tentu saja mereka bertiga merasa senang karena mereka pikir sapinya bertambah 1 menjadi 18 ekor. Kemudian orang bijak tersebut memanggil 3 anak Abdul untuk maju ke depan, disaksikan oleh warga yang hadir dan tetua desa. Orang bijak itu mulai membagikan sapi-sapi tersebut sesuai ketentuan dalam surat wasiat, tapi sapinya sekarang menjadi 18 ekor. Anak pertama mendapat setengah dari harta Abdul, berarti setengah dari 18 sama dengan 9 ekor. Bagaimana, setuju? Orang bijak itu bertanya kepada 3 anak Abdul. Tentu saja anak pertama merasa senang karena seharusnya dia hanya mendapatkan 81/2 ekor, berarti dia untung. Sementara anak kedua dan ketiga pun tidak ada yang komplain. Selanjutnya anak kedua mendapatkan 1/3 dari harta Abdul, berarti 1/3 dari 18 sama dengan 6 ekor. Bagaimana, setuju? Orang bijak itu kembali bertanya kepada 3 anak Abdul. Anak yang kedua berpikir seharusnya dia hanya mendapat 52/3 ekor sapi saja, sekarang dia memperoleh 6 ekor, berarti dia juga untung. Kemudian giliran anak yang ketiga, dia mendapatkan 1/9 dari harta Abdul, berarti 1/9 dari 18 sama dengan 2 ekor. Bagaimana, setuju? Orang bijak itu bertanya sekali lagi kepada 3 anak Abdul. Anak yang ketiga sekarang yang berpikir, seharusnya dia hanya mendapat kurang dari 2 ekor, tapi dia dapat 2 ekor sapi, berarti dia untung juga. Selesailah sudah acara pembagian harta warisan tersebut dengan lancar dan aman, tidak diwarnai protes dari 3 anak Abdul karena mereka semua merasa diuntungkan. Akan tetapi justru warga yang menyaksikan yang mulai riuh. Pasalnya di lapangan masih tersisa 1 ekor sapi. Kemudian ada salah satu warga yang memberanikan diri bertanya kepada orang bijak tersebut. Maaf Bapak yang saya hormati, itu di lapangan masih tersisa 1 ekor sapi, bagaimana itu? Lalu orang bijak itu menjawab, oh itu kan tadi saya pinjam dari Bapak Tetua Desa, jadi itu milik Bapak Tetua Desa, silahkan diambil kembali. Semua warga menjadi terheran-heran, kok bisa jadi seperti itu kejadiannya.
Bagaimana sobat, paham gak sekarang? Sekarang mari kita bedah sedikit apa yang terjadi. Anak pertama mendapat 9 ekor sapi. Anak kedua mendapat 6 ekor sapi. Anak ketiga mendapat 2 ekor sapi. Jadi jumlah total yang terbagi adalah 17 ekor sapi. Bukankah harta peninggalan Abdul adalah 17 ekor sapi? Maka kloplah sudah. Jadi yang 1 ekor dikembalikan pada pemiliknya. Kwek kwek kwek, boom boom boom, kwek kwek kwek, boom boom boom, kwek kwek kwek, boom boom boom. Demikianlah akhir dari kisah ini. Semoga dapat diambil hikmahnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jika sobat suka, dukung channel ini karena tanpa dukungan sobat semua channel ini tidak berarti apa-apa.